Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Musdalifah. Saya di sini akan melakukan praktek tentang amniotomi. Nah, yang pertama itu menyiapkan alat terlebih dahulu. Peralatannya itu yang pertama ada baki, alas dan penutup, pantom panggul, doppler atau linek, alas bokong, selimut, APD lengkap, setengah koher dalam bak instrumen, handscon steril dalam bak instrumen, bengkok, baskom berisi larutan klorin, tempat cuci tangan, sabun dan handuk. Kemudian menyambut klien dengan sopan dan ramah. Selanjutnya, setelah menyambut klien, menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Selamat siang Ibu, saya Bidan Suci Musdalifah. Saya di sini yang bertugas pada siang hari ini. Ibu, saya di sini akan melakukan amniotomi atau disebut pemecahan ketuban ya Bu ya, karena ketuban Ibu belum juga pecah, tapi sudah ada kemajuan ya Bu dalam persalinan. Ini juga bagus untuk pengeluaran janin Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, bila bersedia saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Dan setelah menyiapkan alatnya, memeriksa denyut jantung janin menggunakan doppler atau linex. Ibu, saya akan memeriksa denyut jantung janinnya ya Bu ya. Kemudian berikan gel ke bagian perut. Setelah memberikan gel, didengarkan menggunakan doppler. Ibu, denyut jantung janinnya normal ya Bu, 123 per menit Bu. Setelah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin, perhatikan frekuensi, kemudian catat di partograf. Selanjutnya, mengatur posisi Ibu secara dorsal rakumbel dan jaga privasinya. Menutup sampiran, kemudian Ibu posisinya kakinya diangkat ya Bu. Saya di sini akan melakukan pemeriksaan dalam Bu. Kemudian melakukan vulva hygiene terlebih dahulu dengan kapas DTP. Yang pertama, bersihkan labia mayora sinistra, kemudian labia mayora dextra, kemudian bersihkan labia minora sinistra, kemudian labia minora dextra, kemudian vestibulum hingga anus. Kemudian kapas yang telah melakukan vulva hygiene ditaruh di bengkok. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya, dan saya juga akan mengecek Bu janinnya sudah masuk panggul atau belum, dan dilihat Bu, karena kan Ibu sudah hampir pembukaan lengkap ya Bu ya, namun ketubannya belum utuh, jadi saya akan periksa ya Bu. Kemudian memasukkan jari tengah terlebih dahulu, kemudian selanjutnya memasukkan jari telunjuk, kemudian diraba apakah ada bagian terkecil janin atau tidak, dan raba ketubannya sudah masih utuh atau tidak. Baik ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Ibu masih utuh ya Bu ya ketubannya ya Bu. Saya akan ini ya Bu ya, memecahkan ketubannya menggunakan setengah koher ya Bu. Ini alat Bu ya. Ibu mohon tarik nafas. Saya akan memasukkan alatnya ya Bu ya. Kemudian selanjutnya, setelah memecahkan selaput ketuban 1-2 cm, tekan tempat robekan dengan menggunakan ujung jari tangan kanan yang ada di dalam dengan hati-hati agar cairan amniomnya keluar perlahan. Setelah dilebarkan, mengeluarkan klem setengah koher dengan tangan kiri, lalu memasukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Baik ya Bu ya, alatnya saya ambil ya Bu ya. Maaf, tarik nafas Ibu. Selanjutnya,
mengeluarkan tangan secara lembut dari dalam vagina. Baik ibu, saya sudah pecahkan ketubannya ya bu ya, saya tarik tangan saya ya bu ya. Kemudian dilihat dan dievaluasi apakah cairan ketubannya itu tercampur mekonium atau tidak, dan bercampur darah atau tidak. Apabila selanjutnya melepaskan sarung tangan dan rendam di cairan klorin 0,5%. Kemudian mencuci tangan. Kemudian setelah melakukan amniotomi, melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Gosok telapak tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, kemudian jempol, kemudian bilas hingga ke siput. Setelah melakukan cuci tangan, memeriksa ulang DJJ-nya dan perhatikan frekuensi dan regulasinya. Ibu tadi kan sudah ya bu ya dilakukan pemecahan ketuban ibu ya bu ya. Gimana bu perasaannya bu? Makin terasa ya bu ya kontraksinya ya bu ya. Jadi saya akan memeriksa DJJ-nya ya bu ya. Kemudian memeriksa DJJ menggunakan Doppler. Baik ya ibu ya. Normalnya bu DJJ-nya 142 kali per menit. Kemudian lalu hasil pemecahan ketubannya ditulis ke dalam patograf. Selanjutnya melakukan pendokumentasian. Yang pertama nama pasien, nama suami, tindakan apa yang dilakukan, hasil tindakannya, kemudian bidan yang menanganinya, para bidan, para pasien.